Selamat sahabat, saudara-saudara yang Yesus kasihi. Pada hari Sabat ini kita bertemu kembali dalam panduan singkat diskusi pelajaran sekolah Sabat. Dan pada saat ini pelajaran yang ke-12 dengan judul Tuaian dan Penuai. Ada dua kelompok yang akan kita pelajari pada hari Sabat ini, yaitu kelompok penuai dan kelompok tuaian. Tetapi pelajaran sekolah Sabat kita lebih berfokus kepada penuai daripada tuaian. Satu kutipan yang saya ingin bacakan bagi kita dalam pendahuluan pelajaran sekolah Sabat kita. Pada Sabat petang dikatakan, bila mana penyebaran agama menggantikan pertobatan dan transformasi rohani, maka misi akan terputus. Ini satu acuan yang harus kita pegang ketika kita menjadi seorang penuai. Penyebaran agama menggantikan pertobatan dan transformasi rohani, maka misi akan terputus. Artinya, pertobatan dan transformasi rohani bagi penuai adalah sesuatu hal yang sangat vital, yang sangat penting ketika dia bekerja sebagai seorang penuai. Bukan berdasar kepada sekadar penyebaran agama, ya, tetapi ini lebih berfokus kepada misi. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita untuk kita diskusikan pada hari Sabat ini dalam kelompok diskusi kita. Yang pertama, pengemis roti. Seorang pengemis yang mendapatkan roti yang segar, roti yang enak, akan mendapatkan satu sukacita yang besar, dan mungkin dia akan menceritakan kepada temannya, kepada sahabatnya, sesama pengemis, bagaimanakah ia mendapatkan roti tersebut. Ini satu prinsip yang harus kita pegang, yang perlu kita diskusikan. Apakah kita seperti seorang pengemis roti tersebut? Ketika kita mendapatkan kabar sukacita ini, ketika kita Tuhan angkat sebagai juru kabarnya, apakah kita menerimanya dengan sukacita? Atau kita hanya anggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja? Itu yang pertama. Bagaimanakah kita menerima tanggung jawab ini? Kita terima dengan sukacita atau tidak? Yang kedua, yang perlu kita diskusikan adalah memahami bagaimana rencana Tuhan dalam penginjilan. Kita harus lebih mengedepankan target Tuhan daripada target kita pribadi. Kita harus mengesampingkan kepentingan kita pribadi. Kita harus mengesampingkan rencana-rencana pribadi. Sama seperti Rasul Paulus ketika Tuhan panggil untuk pergi ke tempat yang lain, sementara dia sudah berencana pergi ke satu tempat. Ini yang kedua yang perlu kita diskusikan, yaitu bagaimanakah kita dapat memahami rencana Allah dalam pekerjaan kita sebagai penuai. Yang ketiga, yang sangat penting, bagaimanakah kita dapat mengenal tuaian? Ya. Yesus katakan, tuaian banyak, tapi penuai sedikit. Saya ingin bertanya kepada kita di Jemaat IPH, apakah kita bisa pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang dapat mengenal tuaian? Kalau saya ditanya mungkin tentang menuai sesuatu, contohnya wortel, ya, saya tidak bisa pastikan kapankah wortel itu sudah matang atau tidak, kapankah wortel ini siap dipanen atau tidak, karena saya tidak mengenal. Jadi kita sebagai penuai harus mengenal tuaian itu. Tentunya kita dapat mengenalnya dengan tuntunan, dengan bantuan Roh Kudus. Yang terakhir, yang keempat, yang perlu kita diskusikan adalah
Bagaimanakah kita mengasihi jiwa bukan sekadar baptisan? Bagaimanakah kita mengasihi jiwa bukan sekadar untuk mengisi kursi gereja, tetapi membawa mereka kepada kerajaan Allah? Ini yang keempat yang perlu kita diskusikan. Jadi mari kita diskusikan keempat hal ini, sehingga dengan demikian kita akan dapat melihat, kita akan dapat menerima tanggung jawab kita sebagai seorang penuai yang berbahagia dan seorang penuai yang mengenal tuaiannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.